Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Untuk jadi objek wisata, Batang Haro di Kota Padang dibersihkan dari sampah dan bangkai kapal. Berbeda dengan pizza pada umumnya yang berbahan roti atau tepung, pasangan suami istri di Padang membuat pizza berbahan ubi atau singkong. Dipicu masalah tanah warisan, seorang anak menggugat ibu kandungnya beserta bibinya ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Total ada 8 pihak yang digugatnya. Selain ibu kandung dan adik-adik ibunya, sang anak juga menggugat pihak-pihak yang menyetujui penjualan tanah warisan tersebut. Termasuk di dalamnya BPN Agam dan sebuah operator telepon seluler. Sengkarut masalah ini berawal saat sang ibu membagi tanah warisan seluas hampir setengah hektar kepada adik-adiknya. Usai dibagi, tanah tersebut disertifikatkan. Tanah tersebut terletak di tepi Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh. Tepatnya di jorong Sungai Cubada, Kecamatan Baso, sekitar 15 km dari Bukit Tinggi. Keluarga ibunya ini beranggapan bahwa tanah itu merupakan hibah dari kakeknya untuk anak perempuan dan cucu-cucu perempuan sang kakek. Belakangan sang anak protes. Tanah itu telah dibeli oleh ayah Yanti pada tahun 1976. Sehingga sebagai seorang anak, dirinya mempunyai hak atas tanah itu. Karena merasa memiliki tanah, Yanti Gumala berladang dan menanam padi di lahan itu. Namun langkah Yanti ini justru dianggap tindakan pidana oleh keluarga ibunya dan melaporkan Yanti ke polisi. Dalam persidangan, Yanti dinyatakan hakim tak bersalah dan divonis bebas pada tahun 2020 lalu. Sebenarnya orang tuanya, tapi bukan orang tua sendiri dan banyak lagi yang lain. Kalau orang tua sendiri tidak mungkin digugat. Ada 8 tadi. Ya, kalau orang tua sendiri nggak mungkin digugat. Ini karena hak sudah beralih ke yang lain. Ini kan masih hidup, yang penjual masih hidup. Nah, dan salahkah anak apabila mempertahankan makam bapaknya di tanah yang dibelinya oleh orang tuanya? Selain memperkarakan ibu dan bibinya secara perdata, Yanti juga mengadukan ibunya ke polisi karena menduga tanda tangan kakek buyutnya tentang hibah tanah tersebut adalah palsu. Kemarin sudah melayangkan surat kepada Polres agar proses terkait masalah ini yang berhubungan dengan klien kami ini itu harus ditangguhkan dulu sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung. Ya, seperti itu. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang menangani kasus ini Jumat pekan lalu melakukan sidang di tempat untuk memastikan keberadaan objek yang diperkarakan. Tujuan kedatangan majelis hakim ke tempat persidangan adalah untuk memeriksa yang pertama, ada tidak objeknya dulu. Kita sudah bersidang-sidang, ternyata objeknya tidak ada. Ada dulu. Nah, itu ada. Yang kedua, kita lihat dulu sesuai tidak batas-batasnya sebagaimana apa yang kata pihak. Sejatinya, kasus soal tanah warisan ini tak harus berujung ke pengadilan. Apalagi yang digugat tersebut adalah ibu kandung dan etek sendiri. Mencuatnya kasus ini merupakan bukti jika nenek mama yang seharusnya menjadi penengah dalam sebuah keluarga telah kehilangan peran. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ini sisi sebelah selatan, kita boleh kita katakan dulu dan kita berjalan tadi berbatasan dengan sawah. Nenek Gadih Ona hanya bisa terduduk lesu di bekas reruntuhan rumahnya di Nagari 5 Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Nenek ini tak bisa berbuat apa-apa karena tak lagi memiliki tempat tinggal. Rumah satu-satunya kini sudah menjadi arang. Hanya seonggok buah pinang yang masih tersisa. Itu pun sebagian ada yang gosong terbakar api. Sedangkan perabotannya tak bisa digunakan lagi karena ikut terbakar. Senin malam, rumah Nenek Gadih Ona terbakar hebat. Rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu ini dalam sekejap ludes. Warga yang berusaha menolong memadamkan api tak bisa berbuat banyak
karena sulitnya mendapatkan air. Menurut warga, kebakaran ini menimbulkan suara ledakan yang diduga berasal dari tungku. Beruntung Nenek Gadih Ona selamat dari maut karena saat kejadian ia tidur di rumah anaknya. Jadi kebetulan saya lagi di warung, kedengaran suara seperti ada bom yang meledak. Terus saya sampai di sini rumah ini sudah habis kebakar. Mohon informasi dari pemilik rumah, penyebabnya pertama kemungkinan besar itu dari api tungku. Akibat kejadian ini, Nenek Gadih Ona menderita kerugian sekitar 50 juta rupiah. Untuk sementara waktu, Nenek Ona akan tinggal menumpang di rumah anaknya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Berlokasi di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pasangan suami istri Idlal dan Herman berhasil memadukan kuliner khas Italia dengan Sumatera Barat. Pizza yang biasanya berbahan dasar roti atau tepung, mereka buat dengan bahan dasar ubi atau singkong. Cara pembuatannya cukup mudah. Sediakan beberapa ubi atau singkong yang telah dikupas, lalu diparut dan dicampur dengan telur yang telah dikocok dan telah ditambahkan sedikit garam. Lalu adonan dikocok hingga merata. Tidak lupa pula ditambahkan mentega yang telah dicairkan dalam wajan dengan api yang sedang. Untuk topping atau hiasan di atas pizza, bisa ditambahkan keju, sosis, ataupun bakso yang telah ditumis dengan bawang merah dan bawang putih, tomat, merica, dan bumbu khas pizza. Adonan yang telah disiapkan tadi dimasukkan ke dalam loyang atau wajan yang telah dipanaskan dengan api yang sedang. Pizza berbahan dasar ubi tersebut selanjutnya dikukus bersama topping hingga waktu lebih kurang 10 menit. Jika telah matang, pizza bisa dihidangkan ke dalam piring dan dibungkus dengan kemasan plastik. Kuliner pizza berbahan ubi ini ternyata banyak disukai karena lezatnya tidak kalah dengan pizza pada umumnya. Ini nggak kalah jauh bang, serius. Ini tadi sampai shock dengan harga yang terjangkau, tapi rasa yang didapatkan tuh enak gitu bang. Lebih, kalau ini pribadi sih lebih suka yang sederhana kayak gini ya bang. Lebih enak rasanya yang pizza dari singkong ini dengan harga yang terjangkau. Juga singkong juga bisa murah dicari kan bang di Indonesia ini, di Padang ini khususnya. Dengan bahan yang murah mendapatkan cita rasa yang mahal. Tadi 3.000 bang, satu pizzanya 3.000. Jadi karena dibeli 3 itu 9.000 bang. Ide pembuatan pizza singkong berawal dari keinginan memodifikasi pizza yang berbahan dasar roti atau tepung. Ide pembuatan pizza singkong ini karena kan Indonesia ini kan daerah khatulistiwa ya, yang dimana pasti ada namanya singkong. Nah, jadi karena ini banyak di daerah kita, yang biasanya kita ini cuma taunya keripik singkong gitu ya. Jadi saya bikin modifikasi bahwa singkong ini bisa mungkin kita buat seperti makanan-makanan modern milenial gitu. Dalam sehari, pasangan suami istri ini bisa membuat hingga 50 buah pizza yang dipasarkan secara daring atau luring. Sebuah pizza ini hanya dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp3.500, tergantung toppingnya. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.